Alhamdulillah sehat Kak Iva. Sehat Iya, walafiat ya, alhamdulillahnya. alhamdulillah. Iya, perjalanannya tadi pun lancar ya. Ya, Alhamdulillah. lancar Iya. lah, cuma berapa senti aja gitu ya. Berapa ratus meter? Ya, berapa ratus meter maksudnya seperti itu ya. Iya. Oke, untuk edisi hari ini kita berjumpa lagi Ibu ya. Iya. Setelah minggu lalu atau pekan lalu kita break ya. Ya, Break betul. satu kali pertemuan tentunya. Iya. Itu dan hari ini alhamdulillahnya kita bisa lanjutkan kembali dialog Betul. kita untuk edisi hari ini. Iya. Dan tentunya masih dalam membahas tema yang sama ya. Iya. Membahas tema yang sama Yang mengenai sama. apa itu? Pengasuhan Pengasuhan. anak. Iya, pengasuhan anak ya untuk Iya. permasalahan perawatan dan juga pengasuhan tumbuh kembang balita Betul. dan juga anak. Betul sekali Kak Iva. Nah, itu tadi ya. Nah, minggu yang lalunya sebelum minggu pekan kita sempat break, minggu yang lalu kita sempat bertemu dan juga berdialog bersama, kemudian juga membahas tentang atau materi yang sama gitu ya. Iya, yaitu betul. permasalahan perawatan dan juga pengasuhan tumbuh kembang balita. Betul. Nah, tentunya di sini umurnya antara 0 hingga 10 tahun ya kan. Iya, betul. Tujuannya itu anak balitanya, kemudian cara menghadapinya. Dan kita membahas Iya. kemarin itu permasalahan gitu ya. Iya, betul sekali. Permasalahan yang sering dihadapi. Betul. Iya. Masih ingat nggak sih permasalahan itu kalau nggak salah ada diantaranya itu ada kurang ASI. Gitu Betul ya. sekali Kak Iva. Nah, pada saat itu juga kita kekurangan waktu ya. Iya. Ada satu poin yang belum sempat kita terangkan juga dan insya Allah ya untuk edisi hari ini kita akan membahas yang lebih mendalam lagi tentang permasalahan ini, yaitu adalah kecanduan game. Iya, betul sekali Kak Iva. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, maksudnya itu yang perlu diluruskan atau perlu dikasih pencerahan sedikit gitu ya mengenai permasalahan kecanduan game ini, karena ini juga memang permasalahan ini bukan hanya untuk balita, betul, orang dewasa. Iya, betul sekali Kak Iva. Ya. Betul. Nah, ini untuk hari ini kita akan membahas itu, benar ya Bu ya? Iya, insya Allah. Silakan nih Bu tentang materinya untuk edisi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iva. Ayah bunda dimanapun berada, semoga pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa tetap bersemangat ya Kak Iva dalam beraktivitas, menjalankan amanah-amanah yang menjadi tanggung jawab kita semua tentunya, terutama kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, yang tentunya tidak ada kata istirahat ya Kak Iva. Itu adalah suatu kewajiban juga gitu ya. Iya, baik ketika kita baru bangun tidur sampai kita tidur kembali merupakan detik-detik yang tentunya itu tanggung jawab kita dalam mendampingi, mengasuh, merawat, menjaga ya buah hati kita, terutama tentunya bagi kita orang tua yang saat ini memiliki buah hati usia 0 sampai 10 tahun. Iya. Ayah bunda, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas permasalahan apa saja yang kita hadapi dan bagaimana cara menghadapinya yang sering timbul pada pengasuhan ketika anak-anak kita usia 0 sampai 10 tahun ya. Dan pada poin terakhir yang pernah kita sampaikan ya Kak Iva, permasalahan yang tentunya menjadi masalah kita semua pada saat ini, yaitu di mana anak kecanduan games atau internet ya Kak Iva. Internet. Betul. Di antara ya mungkin 0 hingga 3 tahun mungkin belum bisa lah ya. Iya. Tapi tidak salah Kak Iva, di media ada usia 2 tahun malah 2 sudah tahun? Iya. Karena kesalahan pola asuh tadi ya Kak Iva. Apa-apa mungkin gadget dikasih untuk menenangkan si anak tadi. Betul. Dan tentunya permasalahan kecanduan game ini ada kaitannya dengan masa saat ini. Memang sudah masanya ya Kak Iva dalam
fase kehidupan kita di mana kita sebagai orang tua tidak bisa menghindari dari yang namanya digital ini, baik itu games atau internet atau TV atau mungkin Android seperti itu ya, Kak Dan Ipa. apalagi sekarang juga di tengah-tengah pandemi seperti ini semuanya Iya. serba online. Betul sekali. Belajar pun juga online gitu ya. Iya, dan tentunya kita tidak bisa menutup mata ya, Kak Ipa, untuk tidak bersinggungan dengan yang namanya digital. ini, Iya. Mungkin sebelum kita membahas tentang permasalahan kecanduan games ini, mungkin kita perlu prolog terlebih dahulu ya, Kak Iva, tentang pengasuhan anak di era digital, karena tentunya permasalahan yang timbul dalam hal ini kecanduan games itu tidak dapat kita pungkiri erat kaitannya dengan pola asuh kita di masa digital ini, seperti itu. Pengasuhan anak di era digital tentunya perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan era digital. Ayah bunda, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya anak-anak kita tumbuh dan berkembang di era digital, di mana anak-anak terbiasa di depan layar seperti HP atau Android, kemudian games tadi ya, Kak Ipa, kemudian TV atau komputer atau mungkin laptop. Karena di era digital ini adalah kondisi di mana perkembangan dan penggunaan teknologi informasi itu semakin mendominasi. Mungkin hampir rata-rata gitu. Iya, betul. Dan ini tidak hanya kita sebagai orang dewasa, tentunya anak-anak juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya digital ini, penggunaan digital ini. Baik, ayah bunda, sebagai pembuka, kami ingin menyampaikan 7 tips sebelum kita memaparkan lebih jauh ya, Kak Iva, tentang positif, negatif, dan bagaimana menghadapi permasalahan era digital ini. Mungkin sebagai prolog, kami ingin menyampaikan 7 tips pengasuhan anak di era digital dari seorang psikolog, Bunda Eli Risman. Oke, di sini ada tipsnya gitu iya, tipsnya betul. untuk mengasuh pola asuh anak di era modern sekarang. Betul. Era digital gitu ya. Betul. Nah, apa aja nih tipsnya? Kita juga perlu tahu tentunya untuk mengasuh, apalagi untuk ibu-ibu yang mungkin baru ibu-ibu baru lah ya. Iya, betul. Baru punya anak dan lain sebagainya nih. Boleh nih tipsnya. Yang Betul. pertama nih. Yang pertama tentunya tanggung jawab penuh. Ketika kita bicara mengenai pola asuh anak, tentunya peran kita sebagai seorang ibu dalam hal ini, karena ibu yang lebih dekat dengan anak, seringkali dianggap hal yang paling utama. Padahal menurut Bunda Eli, kalau para ayah bunda di rumah mungkin sudah ada beberapa yang mungkin sudah mengenal Bunda Eli Risman ini adalah seorang psikolog yang memang beliau konsen di bidang pengasuhan ibu dan balita, seperti ibu dan anak, seperti itu. Jadi ini menguasai lah ya. Ya, betul. Menurut Bunda Eli ini, sosok ayah dalam mendidik anak tak kalah penting. Di era digital seperti sekarang ini, ayah dan ibu harus memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab atas jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, kesejahteraan anak secara utuh. Jadi masih banyak orang tua muda masa kini tentunya yang melepaskan anak-anaknya secara total di tangan orang ketiga. Orang ketiga ini entah mertua atau mungkin pengasuh atau pembantu. Namun jika hal ini terpaksa dilakukan, maka tentunya perlu dicek kembali sebagaimana sejarah dari orang yang pengasuh yang kita rekrut itu, agar tentunya ketika mengasuh anak-anak kita
tidak sembarangan gitu ya. Setidaknya kita udah tahu lah ya, Iya. latar belakangnya mungkin ya. Betul. Belakang dari orang itu tadi. Betul. Karena pada masa kini tentunya di mana orang tua, ayah dan ibu ini disibukkan dengan pekerjaannya ya, Kak Iva. Mau tidak mau anaknya yang masih balita diasuh oleh orang ketiga tadi, baik neneknya atau mungkin pembantu atau pengasuh seperti itu. Dan ini juga biasa timbul drama ya. Iya. Drama di dalam keluarga ini banyak. Ada mertua yang suruh ibunya lebih baik berhenti aja kerja nih. Iya. Itu yang bikin cekcok biasanya. Iya. Itu harus bekerja sama dengan baik lah gitu ya. Komunikasinya harus baik. Terutama tanggung jawab ibu dan ayah ini terutama harus penuh. Dalam hal ini tidak pengasuhan anak ini tidak dibiarkan sebebas-bebasnya gitu. Iya, tidak hanya tanggung jawab ibu saja, tapi ayah pun di sini berperan sangat sangat penting seperti itu. Jadi kedua-duanya juga penting sekali perannya ya. Kedua-duanya ini memang harus bekerja sama dengan baik lah. Betul sekali. Tanggung jawab penuh tadi gitu ya. Iya. Tipsnya tips yang penuh dari pertama ayah dan ibu. Iya, betul. Tadi kalaupun memang tidak mau anak yang masih balita tadi diasuh oleh orang ketiga, tentunya kita harus cek terlebih dahulu latar belakangnya seperti apa. Iya. Biar tidak ada kejadian-kejadian seperti di luar sana gitu. Iya, betul sekali Kak Iva. Modusnya perawatan anak, ingin merawat anak, ujungnya anak dianiaya. Iya, nauzubillah ya Kak Iva. Mudah-mudahan itu tidak terjadi khususnya di Betul, ini ya. Betul. Dan pun ketika kita mempercayai seseorang tentunya tidak 100% membiarkan total seperti itu, namun tetap harus ada pengawasan dari kita sebagai orang tua. Iya. Nanti ujung-ujungnya lupa pula yang mana orang tuanya, yang mana iya, khawatirnya seperti itu. Nggak kenal yang mana ibunya gitu ya. Betul. Baik. Betul. Nah, itu tips yang pertama, yang pertama penuh ya. Betul. Harus dilakukan. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Ayah Bunda, tips dari psikolog Bunda Eli Risman yaitu perlu adanya kedekatan. Yang kedua, kedekatan. Dalam hal ini perlu adanya kedekatan antara ayah dan anak, juga antara ibu dan anak. Kedekatan ini bukan hanya berarti melekat dari kulit ke kulit ya, Ayah Bunda, melainkan jiwa ke jiwa. Artinya kita sebagai ayah atau sebagai bunda dan anak tentunya tidak hanya sering memeluk sang anak, namun juga harus dekat secara emosional. Kemudian banyak anak yang tak dapat hal itu dari kecil sehingga jiwanya menjadi hampa seperti itu. Banyak sekali ya Kak Iva, walaupun mungkin saat ini ayahnya dekat, mungkin dari segi jarak dekat, namun dari segi ikatan emosional seolah-olah berjarak jauh gitu ya Kak Iva, karena tadi tidak ada kedekatan dari jiwa ke jiwa, dari jiwa ayah ke jiwa anak atau dari jiwa ibu ke jiwa anak. Orang tua tuh taunya biasanya gitu ya, orang tua tuh taunya anaknya udah makan, udah minum, betul. sekolah, udah tercukupi mainannya gitu ya. Udah gitu ya. Betul. Ternyata itu penting kedekatan ibu dan juga anak. Iya, bukan betul. Cuma ibu tapi ayahnya juga gitu. Iya, tentunya kedua-duanya. Iya. Karena seringkali di zaman sekarang ini tentunya di mana orang tua walaupun misalnya ada di rumah, tidak ada ikatan emosional, ayah atau ibu sibuk sendiri, anak sibuk sendiri seperti itu, sehingga hal ini menjadi jiwa anak menjadi hampa seperti itu. Dan bagaimana dengan keadaan seperti itu, misalnya sudah terjadi gitu ya, ini kan baru tahu nih ternyata harus ada kedekatan antara ibu, sementara itu sudah terjadi, anaknya udah keburu kayak berjarak gitu dengan orang tuanya gitu ya. Gimana cara menyikapi hal yang seperti ini? Haruskah kita seperti apa gitu harusnya, orang tuanya maupun anaknya gitu? Iya, tentunya ketika kita dalam hal pengasuhan ini, tentunya ketika ingin berusaha menjadi lebih baik, tidak ada kata terlambat ya Kak Iva. Iya, dan kita juga mungkin sebagai orang tua tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan untuk meminta maaf kepada anak kita,
meminta maaf dan mulai mendekati anak-anak kita yang mungkin sebelum-sebelumnya terasa jauh. Eh, Kita ungkapkan apa adanya, apa yang kita rasakan kepada anak-anak kita, tentunya insya Allah anak-anak kita pun akan mengerti seperti itu. Apalagi ketika mungkin anak belum memasuki usia remaja, insya Allah anak masih bisa menerima apa adanya kita seperti itu. Jangan sampai kita Dibiarkan iya gitu ya, jangan sampai kejadian itu berlarut-larut gitu ya, dibiarkan iya mungkin ya. betul. Karena ketika anak tidak tidak menjalin kedekatan emosional kepada kedua orang tuanya, ayah atau ibunya, ketika dia tumbuh menjadi seorang remaja, dia akan mencari sosok lain yang dia anggap mempunyai kedekatan emosional. Ya, bisa jadi teman dekatnya atau mungkin orang lain yang dia anggap lebih mengayomi dia, lebih dekat secara emosional, dan ini tentunya sangat berbahaya ya Kak Iva. Syukur-syukur ketika yang didekati itu orang yang benar, orang yang Tulus baik gitu. gitu ya, Iya, orang betul. yang tulus. Betul. Bagaimana kalau yang menjadi panutan dia adalah orang yang memanfaatkan kan? Yang menjadi Semoga dijauhkan guru ya. dalam daging gitu Iya, ya kan. betul. Dan sebelum Jadi kedekatan ibu dan ayah ini perlu untuk anak-anak terutama. betul. Dan tidak ada kata terlambat tadi ya. Iya. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, tidak ada kata terlambat. Iya, apalagi dalam usia 0 sampai 10 tahun masih harus terus kita berusaha memperbaiki pola asuh kita seperti itu. Iya. Itu tips yang kedua Iya. dari Bunda Lirisman ya. Iya. Kemudian tips yang ketiga nih. Yang ketiga, ayah bunda harus jelas tujuan pengasuhan seperti itu. Harus jelas gitu Iya. ya. Jangan sampai nggak jelas. Iya, sebetulnya kita mengasuh anak ini tujuannya mau kemana seperti itu. Oke. Dari riset yang Bunda Eli lakukan, untuk ibu usia 25 sampai 45 tahun, bekerja atau tidak bekerja, ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah, mereka tidak punya tidak punya tujuan pengasuhan. Mereka tidak tahu anak ini mau dibawa kemana. Itu menurut penelitian beliau ya Kak Iva, di mana seorang ibu yang usia 25 sampai 45 tahun, kebanyakan atau sebagian besar para ibu ini tidak memiliki tujuan pengasuhan anaknya itu mau dibawa kemana sih seperti itu. Asal mengasuh aja seperti itu. Dan dalam hal ini Bunda Eli menyarankan agar kita sebagai orang tua mulai merumuskan tujuan pengasuhan sejak anak kita dilahirkan. Perlu membuat kesepakatan tentunya bersama pasangan, bersama suami, prioritas apa saja yang diberikan kepada anak dan bagaimana cara pendekatannya seperti itu. Nah, itu juga harus direncanakan ya. Iya, betul. Sebelum menikah, Sebelum baru menikah betul. gitu ya. Lebih baik lagi sebelum menikah ya, Kak Iva, Iya. karena khawatir ketika paling tidak ada pembicaraan di awal lah ya Kak Iva. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian Betul, hari. dimana ibu inginnya anak mendalami agama seperti itu, fokus di bidang agama. Ayah inginnya anak itu berkarir di bidang musik misalnya atau di bidang seni. Nanti kalau tidak ada kesepakatan, nanti anak yang malah bingung seperti itu. Nah, nanti tuh misalnya ada kesepakatan gitu ya antara kedua belah pihak nih, antara ibu dengan ayahnya. Iya. Dan ternyata ketika anaknya sudah besar, misalnya umurnya 7 tahun atau 8 tahun, cita-citanya berbeda dengan keinginan orang tua, bagaimana itu? Iya. Mungkin kembali lagi ke tujuan awal pengasuhan ya Kak Iva. Tujuan pengasuhan orang tua kalau dalam Islam mungkin tujuannya ingin membentuk anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tua, menjalankan ajaran agamanya. Pun ketika dia sudah besar, dia memilih profesi apapun, selama itu masih dalam koridor nilai-nilai agamis, tadi, iya, gitu ya. tidak menjadi masalah tentunya ya Kak Iva.
misalnya ingin menjadi penulis atau mungkin menjadi dokter atau Kebanyakan mungkin sekarang yang tuh lain. jadinya pengen jadi YouTuber, Iya, selebgram. betul. Ketika bercita-cita menjadi YouTuber yang bermanfaat seperti itu. Ada faedah. Iya, betul. Dan itu akan memudahkan kita dalam menjalani pengasuhan ini ketika kita sebagai orang tua mempunyai tujuan yang jelas tentunya. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Dan harus apa namanya tadi Ya. kompromi dulu, maksudnya diskusikan dulu. Iya. Alangkah lebih baiknya gitu ya diskusikannya itu sebelum menikah. Iya. Nah, itu jauh lebih baik tentunya Betul. untuk kedepannya gitu ya. Agar nanti tidak shock gitu ya. Iya, dan juga tidak ada yang namanya cekcok di belakangnya Iya, gitu betul, ya. betul. Karena udah fix tadi dengan keputusan akhir. Iya. Oke, harus jelas tujuan pengasuhan tadi ya. Ya. Salah satu contohnya kita muslim gitu ya, Ya. menjadikan anaknya yang muslim soleh dan soleha gitu Iya, ya. betul. Mungkin tujuannya anaknya supaya menjadi seseorang yang bijaksana atau gimana kayak gitu ya. Betul. Harus ada tujuan yang jelas dalam pengasuhan tadi. Betul Itu sekali. tips yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ada beberapa tips lagi nih. Tips yang keempat. Yang keempat menurut Bunda Eli, tip pengasuhan di era digital ini adalah berbicara baik-baik. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi iya, gitu ya. Betul. Tentunya kita sebagai orang tua harus belajar berbicara baik-baik dengan anak. Kemudian tidak boleh membohongi, lupa membahas keunikan anak, dan juga perlu membaca bahasa tubuh serta mau mendengar perasaan anak. Seperti Nah, itu. Itu tadi poin yang lupa membahas keunikan anak. Itu artinya gimana tuh ya? Dalam poin keempat ini, tips yang keempat ini berbicara baik-baik ya Kak Iva. Artinya kita sebagai orang tua tidak boleh membohongi, tidak boleh memberikan anak harapan palsu PHP ya. Betul. Memberi harapan palsu nanti. Betul. Betul. Kemudian kita lupa membahas keunikan anak karena setiap anak yang dilahirkan itu memiliki bakat tersendiri, kelebihan sendiri-sendiri. Iya, betul. Iya. Jangan sampai ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau mungkin sebuah perilaku yang menurut orang tua tidak baik atau tidak pantas, kita sebagai orang tua melupakan bahwa ada perilaku lain di diri anak tersebut yang baik, yang perlu mendapat perhatian kita. Jadi jangan sampai kita hanya berfokus pada kesalahan yang diperbuat anak sehingga menjudge bahwa anak itu misalnya ketika dia tidak mau diam dianggap di label nakal seperti itu. Dicap nakal. Iya, kebanyakan seperti itu ya kayak. Banyak sih kita temui gitu ya di lingkungan kita juga, ternyata itu tidak baik ya pertumbuhan anak ke depannya. Bahkan menurut Dokter Aisyah itu ya Kak Iva, dalam salah satu ceramah beliau, anak terutama anak putra itu malah ketika dia tidak bisa diam, malah itu yang baik, yang sehat seperti itu. Dia tidak bisa diam, super aktif, banyak aktivitas gitu, banyak. Juga. Iya, malah itu yang anak yang pertumbuhannya baik seperti itu. Ternyata itu cukup baik gitu ya. Iya. Kalau di kalangan kita ketika anak yang super aktif tadi gitu ya, kita cep dia sebagai anak nakal. Iya, bahkan di omel-omelin gitu ya, dimarah-marahin. Jangan nakal gini apa segala macam. Ternyata itu adalah anak yang itu tadi gitu ya, yang baik tumbuh kembangnya. Iya, betul. Kalaupun mungkin kita merasa terganggu atau mungkin lingkungan karena mungkin sedang ramai orang, kita merasa terganggu dengan perilaku anak yang kemarin ya yang hiperaktif, kita berusaha untuk berbicara baik-baik seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jangan kita langsung bikin anak itu ngedown gitu ya. Bukan orang ramai apalagi gitu ya. Betul. Sampai. Betul itu sekali. Tips yang
keempat Yang ya. keempat, betul. Berbicara baik-baik, lagi-lagi komunikasi gitu Ya, ya. betul. Komunikasi dengan anak, tadi juga ada komunikasi dengan antar ibu dan ayahnya gitu Iya, ya. betul. Kemudian tips yang kelima. Tips yang kelima, Ayah Bunda, yang kelima yaitu mengajarkan agama. Nah, Iya. mengajarkan agama apapun itulah ya. Ya, betul. Nah, Karena menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita tentang agama. Pendidikan tentang agama ini perlu ditanamkan sejak sedini mungkin. sedini mungkin. Iya. Seperti yang kita bahas ya waktu lalu-lalu gitu ya. Iya. Pekan-pekan lalu. Betul. Masih dalam kandungan pun sudah Harus bisa, diajarkan sudah, ya Kak Iva. Tentunya dalam hal ini mengajarkan agama tidak hanya terbatas misalnya ia hanya membaca Al-Quran atau misalnya hanya bisa berpuasa atau pergi ke gereja. Orang tua juga perlu menanamkan secara emosional agar anak menyukai aktivitas itu. Seperti itu. Jadi itu tidak menjadikan beban dari sang anak gitu ya. Iya. Bagaimana trik kita bagaimana kita kreativitas kita sebagai orang tua agar ketika kita mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, menjadikan anak kita itu suka, bukan karena terpaksa seperti itu. Menarik sekali gitu ya. Tentunya di luar sana juga banyak yang menghadapi permasalahan seperti ini. Yang anaknya susah kalau disuruh ngaji gitu ya, apa segala macam. Ada nggak sih ini tips ya dari ibu sendiri mungkin tips nih buat teman-teman kita di luar sana, bagaimana cara membuat anak ini supaya senang gitu, doyan gitu, dan juga menyukai gitu ya, beragama gini, beribadah gitu. Iya. Ada nggak tips? Kalau usia 0 sampai 10 tahun itu lebih kepada dia menyukai reward daripada hukuman. Jadi daripada kita memberikan hukuman karena anak kita tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan atau yang kita harapkan, lebih baik kita memberikan dia reward atau hadiah yang dia sukai, seperti itu. Mungkin hal ini sudah kita sampaikan sebelumnya ya Kak Iva. Walaupun mungkin tidak harus selalu terus-menerus diberikan hadiah, pada saat-saat tertentu saja ketika mungkin anak kita sedang moodnya sedang tidak baik. Bad mood. Ya, sekarang itu betul, bad mood. Kita berikan misalnya ketika dia malas untuk pergi ke mengaji seperti itu, belajar Al-Quran, kita ajak dulu ke warung seperti itu, kita berikan apa yang dia sukai, misalnya kue atau mungkin es krim yang dia sukai, sehingga ketika dia masuk ke tempat belajar itu dengan hati yang senang seperti itu. Dan ibu mudah masuk tentunya. Iya, betul. Gitu. Iya, daripada kita menyuruh ketika dia tidak mau, kita marah-marahin seperti itu, kita paksa, dan itu malah tidak baik untuk perkembangan jiwanya juga, dan menjalaninya pun tidak bahagia ya gitu. Betul. Jadi itu tipsnya nih buat teman-teman semuanya yang punya anak yang bisa dikatakan cukup bisa dikatakan mageran anaknya, ya, mageran untuk beribadah atau ketika kita mengajarkan agama tapi anaknya sulit gitu ya untuk diajak bekerja sama gitu ya. Betul. Jadi bisa dikasih reward tadi ya daripada kita kasih hukuman. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau nggak kerjain nanti tak tampar atau dipotong uang jajannya seperti gitu. Itu malah gitu ya. Betul, itu malah nanti yang tertanam di pikiran anak itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya Kak Iva. Ketika dia misalnya tidak melakukan atau tidak mau melakukan apa yang kita harapkan, kita karena ini mungkin lebih tidak mengeluarkan uang, lebih hemat, lalu kita dengan ancaman, dengan bentakan, itu malah membuat anak menjalani hal itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat dia tertekan, seperti itu. Itu tipsnya gitu ya. Iya.
mengajarkan agama. Ya. Itu tips-tips pola asuh di era digital gitu. Betul. Ya. Mengajarkan agama itu harus juga sih, dan sedini mungkin tadi Iya. sudah disampaikan juga oleh Ibu ya. Betul. Dan mungkin perlu sedikit disampaikan ya Kak Iva, ketika mengajarkan agama, kalau dalam Islam ketika memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat ketika usia 7, kita sudah tanamkan dari kecil, usia 7 tahun kita didik dia untuk mengerjakan sholat. Namun ketika dia usia 10 tahun dia tidak mengerjakan sholat, maka kewajiban kita untuk memukul seperti itu. Memukul tentunya memukul dengan kasih sayang. Ya. Tapi di saat usia dia 10 tahun, ya. 7 Tapi 10 tahun atau gimana? ya 10 tahun ke bawah tentunya kita sudah mengajarkan dia, melatih dia dengan usia yang sesuai dengan. Namun ketika usia 10 tahun misalnya dia tidak mengerjakan sholat, kita sebagai orang tua harus tegas seperti itu. Harus ada ketegasan Ya, gitu karena usia 10 tahun ini sudah memasuki usia remaja tadi. Jadi tidak berlembut-lembut dia. Tidak baik lagi gitu ya. Iya, tentunya sebelum usia 10 tahun ini tentunya kita sebagai orang tua harus mempersiapkan terlebih dahulu tentunya ya kayak yang ditakutkan itu takutnya kebablasan gitu ya. Iya. Saking sayangnya dibiarkan terus menerus sampailah umurnya dia memasuki tahap menikah gitu misalnya. Nggak tahu apa-apa tentang agama, itu bahaya sekali gitu ya. Betul sekali. Tentunya itu juga menjadi tanggung jawabnya dari orang tua. Iya. Baik, itu tadi tipsnya ya. Tips untuk mengasuh anak ini atau pola asuh anak di era digital. Iya, betul. Itu yang kelima, mengajarkan agama. Kemudian masih ada lagi tips yang berikutnya. Tips yang keenam nih. Yang keenam, Ayah Bunda, persiapkan anak masuk pubertas. Iya, nanti insya Allah betul. Persiapkan anak masuk pubertas. Nanti tema selanjutnya insya Allah pemaparan tentang pubertas ini ada penjelasannya sendiri kayak itu kan masuk tahap remaja betul. Tahap remaja. Saat ini kita masih masa anak-anak. Masih bahas. Betul. Persiapkan masuk pubertas. Iya. Harus dipersiapkan. Betul. Ya mungkin itu tidak asing lagi lah pubertas itu apa gitu ya. Betul. Kenapa ini penting mempersiapkan anak masuk pubertas ini? Karena kebanyakan orang tua malu membicarakan masalah seks dengan anak dan cenderung menghindarinya seperti itu. Iya. Kan di masyarakat seperti itu ya, Kak Iva. Menurut Bunda Eli, pembicaraan justru perlu dimulai sejak dini dengan bahasa yang tentunya mengikuti usianya, sesuai dengan usia si anak tadi. Jangan bahasa yang